Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya, selamat datang di pelajaran IPA kelas 8 Madrasah Tsanawiyah MTS atau SMP. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Masih bersama saya Muhammad Aris, guru IPA kalian semua. Ya, baik, untuk sistem gerak pada makhluk hidup, kita akan membahasnya menjadi dua bagian. Pertama, sistem gerak pada manusia dan sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Ya, pertama, sistem gerak pada manusia terdiri dari beberapa komponen untuk membantu sistem gerak pada manusia. Yang pertama adalah tulang atau rangka. Yang kedua adalah persendian atau artikulasi. Dan yang ketiga adalah otot. Dan yang keempat adalah, selain tiga komponen tadi, yang akan kita bahas juga adalah upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Karena bila ketiganya kita memiliki, otot, sendi, tulang, namun tidak dalam keadaan sehat, maka sistem gerak pada tubuh kita pun akan menjadi tidak maksimal. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang rangka atau tulang. Pada manusia terdiri dari banyak tulang ya, dengan fungsinya masing-masing. Pertama ada rangka kepala. Ya, kurang lebih bentuknya seperti ini. Rangka kepala biasanya itu berbentuk seperti hampir bentuk bulat ya. Memiliki fungsi untuk melindungi organ-organ penting yang ada di kepala seperti otak, mata, dan lain sebagainya. Rangka kepala terdiri dari berbagai macam tulang yang disusun oleh sendi-sendi kaku ya. Jadi ini terdiri dari banyak tulang. Pertama ada tulang ubun-ubun, kemudian ada tulang dahi, itu biasanya ada di depan ya, dahi atau jidat bahasa lainnya. Ada tulang pelipis di sebelah samping, ada tulang air mata, tulang hidung yang ada di hidung, tulang pipi yang ada di pipi, tulang rahang atas yang ada di atas gigi, tulang rahang bawah yang ada di bawah gigi bagian bawah, ada tulang baji dekat mata, dan tulang kepala belakang. Ya, kurang lebih seperti itu ya bentuk dan susunan dari rangka kepala yang mereka tersusun oleh sendi-sendi kaku yang sangat kuat insyaallah. Yang kedua ada rangka badan. Fungsi tulang selain untuk menjaga organ-organ penting, juga berfungsi untuk memberi bentuk pada tubuh ya. Seperti yang ada pada rangka badan, juga untuk menegakkan badan ya, menegakkan tubuh. Rangka badan yang pertama kita akan melihat ini susunan tulang bagian belakang ya. Yang pertama ada tulang leher ya, yang berhubungan dengan kepala. Ada tulang atlas yang menghubungkan leher dengan kepala, tulang pemutar yang memutarkan kepala dengan badan. Ada juga tulang punggung. Di sini di tulang punggung tempat meletaknya atau melekatnya tulang rusuk. Kemudian di bagian bawah ada tulang pinggang. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada tulang kelangkang. Yang paling bawah adalah tulang ekor yang bersatu ke dalam gelang panggul. Selanjutnya ada tulang bagian badan ya. Ini bagian belakang, di bagian dada. Pertama ada tulang dada.
ada tulang hulu badan. Di tulang dada ini tempat melekatnya tulang rusuk ya. Tulang rusuk terdiri ya, berbentuknya melengkung yang menghubungkan antara tulang dada dengan tulang bagian belakang. Tulang rusuk ini ada beberapa bagian. Ada tulang rusuk sejati yang menghubungkan tulang dada dengan tulang bagian belakang. Ada tulang rusuk melayang, ada juga tulang rusuk palsu. Tulang rusuk melayang dia menghubungkan antara tulang bagian belakang dengan tulang rusuk lainnya. Ya, di sini kalau tulang rusuk melayang dia hanya menempel pada tulang bagian belakang tapi tidak menempel pada tulang dada. Nah, di sini ada rongga antara tulang rusuk dengan tulang dada itu terhubung oleh sendi kaku ya. Dia hanya bisa bergerak tapi sangat terbatas. Kemudian ada tulang bagian tangan. Ya, di sini menghubungkan antara tangan dengan tulang bagian badan. Di sini ada tulang selangka dan tulang belikat yang menghubungkan antara tangan dengan badan. Kemudian di sini ada tulang bagian bawah badan ya. Ada tulang usus, tulang duduk, ada juga tulang kemaluan. Jadi tulang badan ini ada bagian belakang, ada bagian dada, ada bagian dekat tangan, dan ada bagian bawah yang menghubungkan antara badan dengan anggota kaki, tulang kaki. Dan ada lagi rangka anggota gerak, terdiri dari tulang bagian tangan dan bagian kaki. Untuk bagian tangan ada di sini tulang bulatan dari sendi peluru dengan tulang bahu menghubungkan antara tulang bagian tangan dengan bagian dada nantinya. Ada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengupil, ada tulang pergelangan tangan yang ada di bagian telapak tangan, tulang-tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Kemudian ada tulang bagian kaki ya, anggota gerak bagian kaki. Ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Ya, ada persendian atau artikulasi seperti tadi ya. Ini ada contoh sendi mati ya, yang menghubungkan bagian-bagian tulang tengkorak tadi. Ada tulang ubun-ubun, ada tulang baji, ada tulang dahi dan sebagainya, yang disebut dengan sendi mati atau sinatrosis. Kemudian ada sendi kaku yang menghubungkan antara tulang bagian dada. Dia bisa bergerak tapi pergerakannya sangat terbatas. Sendi kaku nama lainnya adalah amfiartrosis. Nah, ada sendi gerak, ada diartrosis. Sendi mati tadi tidak bisa bergerak sama sekali. Ada sendi kaku yang bisa bergerak secara terbatas. Ini ada sendi gerak ya. Contohnya adalah sendi geser, sendi engsel, sendi putar yang berputar, ada sendi peluru dan sendi pelana. Biasanya sendi ada di sikut. Sendi ini berfungsi menghubungkan antara tulang satu dengan tulang lainnya ya. Ada tulang tangan di sini. Sendi juga ada di bagian telapak tangan. Sendi juga ada di bagian kaki atau bahu di sini. Dan ada di bagian organ lainnya. Ya, untuk lebih lengkapnya inilah contoh pembagian dari sendi ya. Ada sendi putar yang pertama yang menghubungkan antara kepala dengan leher, sehingga kepala kita bisa berputar ke segala arah. Kemudian yang kedua
ada sendi engsel yang menghubungkan antara tulang lengan atas. Di sini sendi engsel yang hanya bergerak ke satu arah seperti pintu ya. Kemudian ada lagi sendi pelana, bentuknya seperti tempat duduk kuda ya. Di sini menghubungkan antara tangan dengan jari-jari atau telapak tangan. Kemudian ada sendi luncur yang ada di bagian kaki sehingga dia bisa bergerak, bentuknya seperti seperti ini ya, bisa bergerak ke segala arah. Kemudian ada sendi kondoloid yang ada di bagian telapak tangan juga, yang dia bisa bergerak dengan bebas. Dan juga ada sendi peluru yang menghubungkan antara tulang bagian rangka badan bawah di sini dengan tulang paha bagian atas. Kemudian ada yang disebut dengan otot ya, sehingga otot ini berfungsi untuk menggerakkan tulang ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menggerakkan sesuatu dengan tulang yang dibantu oleh otot. Otot terdiri dari 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ya, otot polos ini bentuknya warnanya seperti ini ya, inti selnya dia jarang, warnanya putih ya, otot polos bentuknya. Untuk otot lurik ini seperti ini bentuknya, dia berbentuk lurik-lurik atau garis-garis. Biasanya kalau otot polos ada di bagian organ-organ yang tidak sadar, seperti organ dalam tubuh, ada di dekat lambung, dekat usus. Kalau otot lurik biasanya otot yang melekat pada tulang yang bisa bergerak. Kemudian ada otot jantung yang berada di sekitar area jantung. Perbedaan dari otot polos, otot jantung, dan otot lurik adalah dari segi bentuk. Otot lurik dia panjang atau silindris, sedangkan otot polos dia gelondong, ujungnya meruncing ya. Dia lebar di tengah dan ujungnya runcing. Untuk otot jantung dia panjang, silindris, yang bercabang-cabang. Secara bentuk otot lurik dan otot jantung itu hampir sama ya. Ya, ini panjang, silindris, dan dia bentuknya lurik ya. Jumlah selnya dia banyak terdapat di tepi sel untuk otot lurik. Otot jantung terdapat 1 terletak di tengah-tengah bagian sel. Untuk otot jantung itu bentuk jumlah selnya banyak terletak di tengah-tengah serabut. Untuk jumlah selnya juga hampir sama ya, otot jantung dengan otot lurik. Kinerja itu dipengaruhi oleh kesadaran kalau untuk otot lurik. Otot jantung itu tidak dipengaruhi oleh kesadaran, sedangkan otot jantung juga bekerja tidak dipengaruhi oleh kesadaran. Jadi kalau otot lurik kerjanya itu sesuai perintah otak ya, seperti berjalan, berlari, dan lain sebagainya. Sedangkan otot polos dia tidak dipengaruhi oleh otak, dia bergerak di bawah kesadaran, biasanya menggerakkan organ-organ bagian dalam. Secara gerak dan ketahanan, otot lurik cepat, bergerak cepat, tidak teratur, dan gampang lelah. Otot polos bergerak lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Dan otot jantung teratur dan tidak cepat lelah. Jadi terdapat perbedaan, juga terdapat persamaan antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Ya, di sini Bapak simpulkan bahwasanya secara bentuk otot lurik dan otot jantung adalah mirip ya. Secara bentuk otot lurik dan otot jantung adalah mirip, namun secara kinerja atau secara kerja
otot polos mirip dengan otot jantung. Jadi otot jantung disebut juga otot istimewa karena apa? Karena dia memiliki bentuk seperti otot lurik namun bekerja seperti otot polos. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian ada upaya kita dalam menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Ini dilakukan agar kita menjadi lebih sehat dan aktivitas yang menggunakan anggota gerak itu bisa menjadi maksimal. Pertama yang bisa kalian lakukan adalah dengan berjemur di bawah sinar matahari pada pagi hari. Itu sekitar jam 9 atau jam 10. Itu puncaknya ya. Karena apa? Karena saat itu sinar matahari banyak sekali mengandung vitamin D. Tapi jangan sampai terlalu siang ya, karena kalau siang itu sudah diisi oleh sinar ultraviolet yang kurang bagus bagi tubuh. Yang B atau yang kedua adalah kalian bisa meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung banyak kalsium untuk penyerapan nutrisi khususnya untuk tulang dan untuk juga kesehatan dan kekuatan tulang kalian. Ini bisa kalsium itu seperti susu dan juga yang lainnya. Kalau di tumbuhan itu biasanya sayur-sayuran hijau juga banyak mengandung kalsium seperti bayam ataupun daun singkong. Yang C adalah memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Banyak sekali buah-buahan dan sayur-sayuran yang mengandung vitamin D bisa kalian manfaatkan untuk kesehatan sistem anggota gerak kalian, baik tulang, sendi, otot, yang bisa membuat kalian bisa beraktivitas lebih baik lagi. Yang keempat adalah menghindari kebiasaan duduk yang salah. Sebaiknya duduk dengan cara yang benar. Jangan terlalu ke belakang, jangan terlalu ke pinggir, dan jangan terlalu bungkuk. Yang E adalah melakukan olahraga secara teratur agar sendi-sendi kalian dan tulang-tulang kalian sering digerakkan dan tidak kaku, dan memperlihatkan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Jangan banyak tidur, jangan banyak bengong. Lakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat selain olahraga agar tubuh kalian lebih sering bergerak dan lebih sehat. Bisa seperti membantu beres-beres, kemudian bisa juga olahraga dan lain sebagainya. Ada selanjutnya adalah sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Yang pertama ada sistem gerak pada hewan yang akan kita bahas, dan sistem gerak pada tumbuhan. Seperti apa sih sistem gerak pada hewan dan sistem gerak pada tumbuhan? Mari kita bahas. Sistem gerak pada hewan ada beberapa jenis gerakan yang dilakukan oleh tiap-tiap jenis hewan ya. Yang pertama ada hewan yang bergerak di dalam air. Contohnya ikan ya. Ikan mereka bergerak di dalam air dengan bantuan otot dan dilengkapi dengan sirip ya. Sirip bagian belakang, sirip bagian bawah dan atas yang membantu mereka dalam bergerak. Kemudian ada yang bergerak di udara, ini termasuk jenis burung ya. Mereka bergerak di udara dengan bantuan sayap. Yang ketiga ada yang bergerak di darat. Contohnya seperti rusa, kijang, dan lain sebagainya. Ada juga harimau dan lain sebagainya. Alhamdulillah, kita masuk ke sistem gerak pada tumbuhan. Unik ya, karena tumbuhan itu ternyata bisa bergerak. Tumbuhan itu bergerak, namun tidak berpindah tempat ya. Seperti ini ya. Sistem gerak pada tumbuhan ada beberapa macam. Pertama ada gerak autonom atau gerak endonom.
Contohnya adalah gerak melingkar, aliran sitoplasma, sel daun, Hydra verticilla. Ini gerakan autonom adalah gerakan yang terjadi pada dalam tumbuhan itu sendiri. Ya. Ada gerak esionom adalah contohnya gerak ujung akar menuju tempat yang berair. Untuk gerak esionom itu dipengaruhi oleh berbagai hal yang ada di sekitar tumbuhan itu, misalkan bergerak mengikuti sinar matahari atau bergerak mengikuti aliran air sampai ke bawah untuk akarnya dan lain sebagainya. Ada gerak higroskopis, yaitu contoh gerak yang membukanya sporangium pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut serta pecahnya kulit kacang atau kulit buah tumbuhan polong-polongan yang sudah kering. Dia bergerak dengan berbagai bantuan ya, seperti sudah mengalami kekeringan sehingga dia bergerak. Akhirnya seperti tanaman biji-bijian yang sudah kering, dia akan mengelupas dengan sendirinya. Atau saat ingin terjadi pembuahan ya, dengan dibantu oleh bantuan angin atau bantuan makhluk hidup lain seperti burung dan lain sebagainya. Baik, itu saja pembahasan kita pada kali ini. Untuk pembuatan materinya, Bapak mengambil sumber dari situs www.devantri.com. Bagi guru-guru yang lain, bila ingin membuat materi seperti ini, sudah sangat banyak kita bisa cari di internet. Salah satunya yang saya dapat adalah dari www.devantri.com. Ini sangat bagus untuk sebagai tambahan alternatif media pembelajaran sehingga lebih menarik dan lebih maksimal. Untuk materi dari sumber website yang saya dapat ini ditulis oleh Rinawati Abadi, Risha Rahmawati, dan Siti Nur Hidayah. Demikian anak-anakku semua yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Tetap semangat walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini. Jangan lupa melakukan aktivitas-aktivitas bermanfaat selain belajar di rumah. Untuk menambah semangat kalian dalam beraktivitas, juga bisa menambah pahala, seperti membantu aktivitas orang tua di rumah untuk beres-beres, misalkan mencuci dan lain sebagainya. Dan hindarilah aktivitas-aktivitas yang negatif seperti penggunaan game atau menonton film-film yang ada di internet secara berlebihan. Kalian juga punya waktu untuk belajar dan untuk istirahat. Jangan sampai kalian habiskan dengan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat waktu kalian menjadi tidak maksimal untuk dimanfaatkan. Itu saja dari Bapak. Tetap semangat, jangan lupa bahagia untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.